Kemudian buruh upah, ya upahnya cukup lah. Sehingga dia punya kemampuan tidak hanya untuk makan, tidak hanya untuk beli beras, tapi untuk beli yang lebih daripada itu. Mending mana? Kita jadi pengusaha, ya, punya karyawan, omsetnya 100 miliar, menggaji karyawan dengan katakanlah UMP begitu. Tapi kemudian dengan sistem yang kita perkenalkan tadi, omsetnya 500 miliar, ya, gaji karyawan misalnya agak lebih lumayan di atas UMP, tapi yang pertama keuntungannya cuma 50 miliar, sistem yang kedua keuntungannya 150 miliar, mending mana tuh? Kan mending yang kedua tadi. Jadi omset besar, karena ada pasarnya besar, ya, dan bisa menggaji akhirnya juga cukup besar. Nah ini yang saya harapkan memang ini bukan tugas kita aja, ini tugas orang pemimpin negara, Pak Menteri juga. Makanya saya minta Pak Menteri, memang mudah-mudahan sih gitu Pak di sidang kabinet ya. Kalau yang sidang kabinet yang benar itu antar menteri itu boleh berdebat. Tapi sekarang saya nggak tahu. Kalau boleh berdebat, ya keberatan Menteri Tenaga Kerja ya diungkapkan. Ya kemarahan kita terhadap industri yang semakin banyak PHK ini ya diungkapkan kenapa gitu. Nah kita berharap tadi saya dapat laporan Honda katanya udah mulai mengurangi line produksinya, yang lain ada tidak dapat lembur lagi, tidak lembur lagi. Ya ada sekitar 77.000 orang ter-PHK total semuanya. Kira-kira itu sektor yang industri gitu loh. Nah jadi menurut saya circular domestic economy, produsennya dari kita, konsumennya juga kita, ya modalnya sebisa mungkin juga dari kita, modal modal kita, kemudian tenaga kerjanya juga dari kita, bahan baku juga dari kita. Jadi 5 unsur inilah yang disebut dengan domestic economy. 5 unsur inilah yang menyebabkan ya Bung Karno berkali-kali mengatakan Indonesia bakal berdikari kalau 5 ini bisa kita atasi. Kurang baru kita bisa pertolongan asing. Oh ternyata kurang duitnya, minta ke orang asing, ayo investasi di sini. Ya, oh ternyata pasar kita udah jenuh, kita ekspor, ayo kita ekspor. Masih kurang juga, silahkan ekspor. Tapi orang dalam negeri bisa beli dulu dong, kira-kira begitu kan? Itu yang disebut dengan domestic economy. Bahan baku sebisa mungkin dari kita sendiri. Kemudian ekspor harus bernilai tambah. Ada retain value added istilahnya. Retain value added yang tertahan. Jangan cuma mengekspor bahan mentah, tambang mentah gitu. Nah, jadi ya lem udah bagus lah. Lem itu kan logam elektronik mesin membangun nilai tambah ya. Ya dilihat jadi itu bagus. Bukan orang yang kerja di pertambangan, gali langsung ekspor. Kira-kira begitu ya, kebanyakan begitu. Saya teriakan dulu lah, FSLM SPSI. Oh gitu Pak Menteri, bangkit bergerak satu komando. Jadi Pak Menteri siap-siap aja kita mendukung Pak Menteri supaya ini nggak ada hubungan sama apa-apa, ini industri bangkit, buruh happy, kira-kira gitulah. Ya, jadi jangan itu aja. Saya setuju Pak Bob, buruh mulai berpikir tentang menjadi kecemasan kaum industriawan. Dan saya rasa kita bicara itu juga kok di setiap rapat-rapat kita gitu. Karena kita pengen ini tumbuh dan sudah selayaknya lah kita insaf gitu loh dari kelakuan terutama 1 dekade terakhir ini gitu ya. Yang gitu ya kira-kira ya. Dan saya bilang loh, hati-hati loh yang kayak begini, bukan saya, presiden juga begini. Waktu saya bilang, Pak, ada 10 juta Gen Z dalam posisi NEET, not in employment, education and training. Artinya tidak dalam pendidikan, tidak dalam pekerjaan, dan tidak dalam training. Gen Z, 10 juta orang. Itu artinya apa? Nganggur, betul kan? Nganggur. Kemudian ada 10 juta orang di akhir 2024 drop kelas menengah menjadi rawan miskin. Bapak jadi presiden.
kemudian. Berat tugas presiden Pak, saya bilang gitu. Jadi berat memang. Terus dia bilang apa? Saya maunya jadi presiden ke-7. Tapi takdir Tuhan saya jadi presiden ke-8. Ya berat lah, dia bilang gitu. Saya sih ngomong apa? Saya ketemu sama Pak Prabowo ngomong kayak gitu. Jadi berat memang dekade terakhir ini. Dan karena itu kita udah insaf, kita perbaiki. Termasuk ini yang Bapak bilang tadi tuh, dana training Pak, pelatihan. Saya setuju banget tuh. Malaysia sudah 1,5% dari APBN vokasi training maupun vokasi pendidikan digabungkan. Jadi totalnya tuh udah 1,5%. Di kita masih 0,3 atau 0,2% biaya pelatihan, Pak. Baik, ya. Jadi kalau tadi 1 triliun, 2 triliun dana pelatihan di Kemnaker ya. Coba kalau 1% itu dana pelatihan itu 38 triliun. Jadi harusnya Kemnaker megang 30 triliun. Setuju nggak gitu? Nanti ada teaching industry, teaching factory. Ya, kita semua ada pemagangan, pelatihan, reskilling, upgradingnya di situ. Jadi nggak ada mismatch lagi. Udahlah. Sekali lagi, ini Pak, minta Pak, Menteri Keuangan teman Bapak kan? Loh, anak ITB kok. Setuju nggak? Pak Purbaya, dengarkan pidato saya, Ketua Umum DPP KSPSI. Saya bersama Menteri Tenaga Kerja, ya, juga Menteri Ketenagakerjaan, juga lulusan ITB sama seperti Anda. Saya nggak lulus kalau saya, karena saya di DO ngelawan Orde Baru waktu itu, di drop out, tapi akhirnya insinyur juga di tempat lain. Bahwa dana pelatihan Pak Purbaya itu harus diberikan ke Kementerian Tenaga Kerja supaya jelas penggunaannya, bukan untuk dihambur-hamburkan di kementerian yang lain. Teaching factory, teaching industry wajib dilaksanakan. Maka akan bangkit gairah industri kita, maka itulah yang sejatinya kita menjadi negara yang berdikari. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.